mendengar Pak Widya terkait keinginan daripada Pak Karno kan sosialis ya, jadi ingin bangsa Indonesia ini rakyatnya sejahtera, semuanya tercukupi, pendidikan, kesehatan. Namun yang kita rasakan hari ini kok carut marut ya Pak Widya, kenapa Pak? Iya. Memang ini ya tidak semua tahu, tapi kalau kita mau merujuk kepada pidato Pak, apa sih tujuan kita merdeka? Mencapai sosialisme Indonesia. Sosialisme itu apa? Ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada kemiskinan. Artinya hidup tidak harus kekayaannya sama kan enggak, tapi semua sejahtera, tidak ada yang kekurangan, semua tercukupi, semua terlindungi, semua terayomi oleh ibu perlindungan. Itu cita-cita Bung Karno. Nah, kemudian Bung Karno setelah memproklamasikan ini kan Indonesia merdeka, hanya saat ini kan lagi diperdebatkan. Sebetulnya menurut saya tidak terlalu penting kapan sih negara ini lahir. Katanya tanggal 18, 17 itu kan menjadi perdebatan orang-orang pintar. Ya sekarang kan banyak sekali orang pintar. Sampai nulis Pancasila ternyata saya cek salah semua. Pancasila tidak, panca spasi sila kan dua kata, dua makna. Nah ini mudah-mudahan ini didengar BPIP, kemudian nanti bisa diluruskan lagi seperti judul lahirnya Pancasila itu tulisan asli Bung Karno, lahirnya Panca strek sila. Jadi kalau negara ini katakanlah saat ini sedang tidak baik-baik saja, ini yo kecelakaan politik. Jadi amandemen itu hancur, itu proyek kapitalisme. Jadi apa ya, pasal-pasalnya dirubah sesuai kepentingan mereka, hancur bangsa ini. Dan menjadi pejabat sendiri, gak usah jadi presiden lah, jadi DPR itu aja kan sudah milih aku. Mestinya belajar ideologi dulu baru berpolitik. Jadi ada ilmu, ada rohnya, begitu kira-kira ngono Mas. Mungkin saya gini Pak Widya, kan lagi yang marak hari ini itu kan ada tagar apa namanya, Indonesia gelap ya kan, hari ini ada tagar begitu, ada juga yang kabur aja dulu kan begitu Pak. Artinya kan kalau sampai anak bangsa sudah punya keinginan seperti itu, nah kan harus ada solusi bagaimana supaya anak bangsa itu nggak kabur ke Indonesia, keluar Indonesia, bahkan menyatakan Indonesia gelap. Nah, bagaimana bisa Indonesia menjadi terang kembali? Ya kembalikan, rohnya itu dikembalikan. Jadi Pak Prabowo harus berani, yang mudah-mudahan beliau dengar dekret presiden kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Toh itu juga didukung oleh para sesepuh, kan begitu kemarin. Antara lain butirnya kan mengembalikan Undang-Undang Dasar. Di dalam Undang-Undang Dasar, menurut hemat saya dan penjenengan saya yakin waktu SMP, SMA kan membaca dari pasal demi pasal. Adakah dalam Undang-Undang 45 itu yang bicara tentang partai politik? Enggak ada. Yang menyebabkan negara ini carut marutnya antara lain ya karena politik yang terlalu banyak. Menurut Bung Karno mengakui orang yang sangat konsisten sejak muda sampai ajar. Hanya satu cita-cita Bung Karno, partai pelopor yang di dalamnya terdapat kaum nasionalis, kaum agama, kaum sosialis, nas asos, nas akom. Ini paham yang sangat universal. Hanya di dalam desoekarnoisasi setelah Bung Karno jatuh, Bung Karno berarti komunis,
dipleset ke, kan begitu. Sebetulnya kalau kita mau membuka buku di bawah bendera revolusi yang ditulis oleh Bung Karno, nasionalisme, Islamisme, Marxisme, itu disatukan, dibundeli ya, diikat, pengikatan Samen Bundeling van alle krachten, menyatukan seluruh kekuatan untuk menggempur penjajah. Makanya waktu Bung Karno untuk membubarkan PKI nggak mau, karena apa? Jasanya juga besar, ikut berjuang. Tetapi sejarah membuktikan kalau hanya salah satu kelompok yang berjuang, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Din, kemudian Tengku Umar, Imam Bonjol, mampukah memerdekakan Indonesia? Tidak. Karena apa? Mereka hanya satu kelompok agama. Kaum sosialis juga nggak mampu. Makanya Bung Karno menyatukan seluruh elemen. Jadi Bung Karno itu pemersatu, ini nggak bisa dibantah. Setelah Indonesia bersatu, Bung Karno masih ingin memerdekakan bangsa-bangsa lain. Konvensi Asia Afrika tahun 55 kan begitu.